Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepidul Majid dengan NIM 2001020079 dari kelas PGSD-C tahun 2020 Universitas Perjuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat karya tulis ilmiah dengan jenis makalah yang berjudul Strategi Guru dalam Mendidik Siswa Sekolah Dasar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa saya dalam mengangkat latar belakang ini adalah strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Guru sebaiknya memahami karakteristik anak mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Teori berkaitan dengan perkembangan psikolog dan intelektual siswa di sekolah dasar, seperti dijabarkan oleh Piaget. Menurut teori Piaget, proses belajar dapat berlangsung setelah terjadi proses pengolahan data yang aktif di pihak pembelajar. Pengolahan data yang aktif merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan mencari informasi dan dilanjutkan dengan kegiatan penemuan. Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Dengan segala predikat yang disandangnya, seperti pahlawan tanpa tanda jasa atau pekerjaan yang mulia, dan berbagai predikat terpandang lainnya, tanpa membuang profesi ini kesepian dari suara-suara sumbang masyarakat. Guru sebaiknya memahami cara anak sekolah dasar belajar. Salah satu prinsip pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat atas dasar kasih sayang. Mengajar pada hakikatnya ialah suatu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang ini, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam makalah ini berupa: yang pertama, bagaimana cara guru mendidik anak sekolah dasar? Untuk yang kedua, tantangan seorang guru dalam mendidik. Dan yang ketiga, strategi guru dalam mendidik. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini memberitahukan kepada pembaca mengenai yang pertama, mengetahui langkah cara guru mengajar anak sekolah dasar dengan baik. Terus yang kedua, cara utama dalam mendidik anak sekolah dasar. Yang ketiga, cara pandang guru dalam mendidik anak sekolah dasar. Lanjut ke bab 2 untuk pembahasan. Landasan teoritis. Pembahasan landasan teoritis cara guru mendidik anak sekolah dasar. Anak yang berada di kelas awal sekolah dasar adalah anak yang berada pada rentangan anak usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek, tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi seorang anak. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Lantas, bagaimana cara mendidik anak sekolah dasar? Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai dan seterusnya. Di sini guru sebaiknya memahami karakteristik mulai dari tingkatan-tingkatan kelas tersebut. Salah satu hal yang utama dipahami oleh guru adalah karakteristik perkembangan anak pada usia dini, pada usia sekolah dasar. Karakteristik perkembangan anak pada usia sekolah dasar biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat mengendarai sepeda roda 2, dan menangkap bola. Dan telah berkembang koordinasi tangan dan matanya untuk dapat memegang pensil maupun memegang gunting. Selain itu, perkembangan sosial anak yang berada pada usia kelas awal sekolah dasar antara lain, mereka telah dapat menunjukkan kekuatannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah
strategi guru dalam mendidik. Mengajar pada hakikatnya ialah suatu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuh dan mendorong anak didik melakukan proses belajar mengajar. Juga merupakan proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik yang melakukan proses belajar. Mengajar merupakan kegiatan yang mutlak memerlukan keterlibatan individu anak didik. Bila tidak ada anak didik atau objek didik, siapa yang diajar? Hal ini perlu sekali guru sadari agar tidak terjadi kesalahan tafsir terhadap kegiatan pengajaran. Karena itu, belajar dan mengajar merupakan istilah yang sudah baku dan menyatu di dalam konsep pengajaran. Kegiatan belajar yang mengajar adalah suatu kondisi dengan sengaja diciptakan. Nah, gurulah yang menciptakan guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Di sanalah semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sebelum pengajaran dilaksanakan, peranan guru sebagai pembimbing bertolak dari cukup banyak anak didik yang bermasalah dalam belajar ada anak didik yang cepat mencerna bahan. Nah, 4 strategi dasar dalam mengajar. Yang pertama, 1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Apakah yang dijadikan sasaran dalam kegiatan belajar mengajar? Sasaran yang dituju harus jelas dan terarah. Nah, yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dan menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, untuk bab 3 sebagai penutup, kesimpulan. Dalam strategi guru, pada saat proses pembelajaran kita harus mahir dalam segala aspek guru. Nah, guru dituntut harus mampu mengenal tingkatan anak agar anak tersebut memahami atas materi yang guru berikan. Tidak hanya itu saja, guru harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas, seperti menjadwalkan mata pelajaran, mengatasi orang yang malas belajar, memahami perilaku anak. Mengapa guru dituntut bisa menyelesaikan? Mengapa guru dituntut harus bisa menyelesaikan berbagai tantangan dikarenakan demi menggapai cita-cita peserta didik serta membimbing para peserta didik ke arah yang baik dan ingin memajukan negara kita sesuai apa yang diharapkan oleh bangsa ini, yaitu sebagai generasi penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan sebagainya. Untuk itu, mari kita bersama-sama benahi diri kita sendiri untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru, agar kita dapat menjadi calon guru yang baik bagi generasi penerus bangsa ini dan memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas. Nah, pada bagian penutup, demikianlah makalah ini yang saya susun. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terjadi kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun saya perlukan untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga bermanfaat bagi pembacanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.